Kasus pornografi yang menjerat Kapolres Ngada menunjukkan tantangan besar penegakan hukum dan perlindungan anak-anak di Indonesia. Melibatkan anggota polisi yang seharusnya dapat melindungi namun justru integritasnya berbanding terbalik. Apa yang harus dilakukan agar tidak ada kejadian serupa ke depannya? Kami bahas malam hari ini dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Selamat malam, Pak Nahar. Selamat malam, Mbak Stephanie. Baik, Pak Nahar, kita ke pendalaman kasus dulu dari Kementerian PPPA. Bagaimana kemudian koordinasi dari Kementerian PPPA dengan pihak-pihak terkait dalam pendalaman kasus ini? Apakah ada dugaan eksploitasi konten yang dilakukan oleh pelaku ex-Kapolres Ngada ini sehingga kasusnya ini juga mungkin saja dapat berkembang ke tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Pak Nahar? Iya, yang pertama tentu kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 24 Februari gitu ya, setelah mendengar ada kejadian dugaan terkait dengan persoalan penyalahgunaan narkoba dan asusila, maka kami mengkonfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam hal ini dengan kepolisian, dengan Kompolnas gitu ya, dan dengan pemerintah daerah. Dari koordinasi itu kita sebetulnya dari sisi kami ingin memastikan apakah benar anak-anak ini ada atau seperti apa, karena prosesnya itu kan di awal itu kan masih belum clear gitu ya. Lalu kemudian kami ingin memastikan itu untuk melakukan pendalaman dan ketika menuju ke satu tempat di mana terduga tersangka ini bekerja, di sana tidak ditemukan. Lalu kemudian dari beberapa tempat layanan di wilayah NTT kemudian didapatilah ada satu anak yang baru mendapatkan layanan lalu berhubungan dengan kasus ini. Lalu kemudian di sana kita support proses yang sedang dilakukan oleh Polda NTT, kepolisian. Lalu kemudian dari sisi perlindungan anaknya tentu upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus ini dipastikan harus berjalan karena biasanya proses ini butuh waktu dan di awal itu ada beberapa persoalan yang harus kita pastikan bahwa kepentingan terbaik anak ini bisa diberikan dengan baik. Misalnya kebutuhan kalau di tempatnya tidak nyaman maka perlu shelter gitu ya, dan itu sudah ditempatkan milik kota, salah satu kota di NTT. Lalu kemudian juga ada lain yang memungkinkan misalnya anak ini masih berada dengan orang tuanya, maka dipastikan bahwa itu terhubung dengan layanan-layanan yang diperlukan. Apalagi misalnya dalam proses ini masih membutuhkan keterangan dan pengembangan karena masuk ke penyidikan tentu. Kejadian ini diharapkan juga bisa menjadi alat untuk mengantisipasi kemungkinan keberulangan kejadian serupa di kemudian hari. Lalu kemudian jika kemudian ada anak-anak lain yang berhubungan dengan kejadian ini, kita bisa dapat mengembangkan sehingga kita berharap cukup anaknya yang berkaitan dengan ini terbatas. Kalau dikhawatirkan ada anak-anak lain ini yang kita tidak harapkan. Jadi ini terus dikembangkan bersama stakeholder terkait yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus khususnya terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual terhadap anak. Oke, artinya masih ada pendalaman pengembangan
terkait dengan mungkin saja ada korban anak-anak yang lain. Karena kalau tadi mungkin Pak Nahar juga sempat menyimak dari keterangan atau konferensi pers yang disampaikan bahwa jumlah korban adalah 4 orang sejauh ini. Jadi 3 korban adalah anak, kemudian 1 dewasa ya, Pak Nahar ya. Pak Nahar, Pak Nahar, terkait dengan pendalaman kasus ini atau aksi bejat yang dilancarkan oleh pelaku ini sudah terjadi dari 2024 ya Pak? Iya, menurut rilis di 11 Maret kejadiannya sejak 2024. Tadi ditegaskan lagi oleh Pak Dir gitu. Oke, 2024. Nah, terkait dengan pendalaman juga Pak, selain kemungkinan ada korban yang bisa saja bertambah, tapi tentunya tidak kita harapkan itu ada. Bagaimana kemudian sebenarnya pelaku ini, artinya pelaku tidak sama sekali mengenal korban secara langsung. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian apakah pelaku ini, ex Kapolres ini, karena memang dia memegang jabatan, memiliki kekuasaan sebagai Kapolres, sehingga ada penyalahgunaan kekuasaan, ada unsur paksaan, begitu pendalamannya sejauh ini bagaimana Pak? Untuk penyidikan saya nggak masuk ke situ ya, dan itu menjadi ranah penyidik yang sedang berjalan. Tapi bagi kami di pendampingan tentu ada beberapa catatan, misalnya kenapa misalnya anak 6 tahun bisa terkait dengan persoalan ini gitu ya. Lalu kemudian misalnya kenapa misalnya bukan orang yang berada di tempat kejadian itu aslinya bukan orang situ, tapi kenapa ada di situ gitu ya. Lalu kemudian kita mendapatkan beberapa informasi, meskipun keabsahannya nanti tentu melalui proses resmi ya di penyidikan dan di pendampingan. Tapi indikasinya adalah bahwa kejadian-kejadian seperti ini biasanya misalnya ada semacam orang misalnya ini membawa anak, karena yang membawa anak itu dipercaya, maka tidak curiga gitu ya, lalu kemudian datang, kemudian ada kejadian juga seolah-olah nggak ada apa-apa gitu ya. Bahkan yang satu misalnya keluar dari tempat tinggalnya karena misalnya orang tuanya tidak ada di tempat, lalu kemudian mengunjungi kerabatnya, tetapi justru kerabatnya yang memberikan ruang pintu masuk dia berhadapan dengan situasi seperti ini, sehingga ini menjadi catatan penting bagaimana misalnya upaya-upaya pencegahan itu juga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak muncul misalnya kalau misalnya ada kesulitan dan lain-lain, maka ada beberapa pilihan yang rabas gitu ya, yang bisa dilakukan. Itu sesungguhnya tidak direkomendasikan dan itu sangat membahayakan untuk masa depan anak. Jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian dalam proses pendampingan itu menjadi penting untuk memastikan sesungguhnya satu prinsipnya dapat memulihkan anak-anak, dapat kembali pulih dari kejadian yang dia alami, dan selanjutnya kita berharap juga dia tidak mengalami perundungan, bully, stigma di lingkungannya, sehingga justru akan menyulitkan anak-anak ini di masa selanjutnya gitu ya. Oleh karena itu maka untuk memastikan anak-anak dalam pusaran kasus-kasus seperti ini didampingi dengan sebaik-baiknya. Oke, sejauh ini upaya pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak bagaimana Pak terhadap 3 anak yang menjadi korban? Iya, tentu untuk pendampingan kami di pusat ya hanya memastikan, karena ini kan lihat dari kewenangan dan wilayah itu tentu menjadi ranah pemerintah daerah setempat. Kami tentu mendapatkan laporan-laporan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Kota Kupang gitu ya,
Eh, dan tentu pemerintah Kota Kupang melalui layanan yang ada di sana berkoordinasi dengan penegak hukum, lalu kemudian itu bisa saling bersinergi gitu ya, dari mulai proses pemeriksaan, lalu kemudian melakukan pendampingan visum, pemeriksaan, lalu kemudian juga asesmen dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ini yang masih terus dilakukan oleh tim di NTT dan di Kota Kupang. Oke, baik. Pak Nahar, ironisnya dengan terkuaknya kasus ini, ruang publik tidak sepenuhnya aman, menjamin keamanan, perlindungan bagi anak-anak di Indonesia sekarang. Apalagi untuk kasus ini melibatkan Kapolres, orang yang memiliki jabatan, aparat atau petugas kepolisian yang harusnya bisa melindungi, mengayomi perlindungan terhadap masyarakat, anak-anak, tapi nyatanya sebaliknya. Nah, bagaimana kemudian catatan dari Kementerian PPPA Pak terkait dengan kasus ini, sehingga kedepannya ini juga bisa menjadi bahan evaluasi tidak hanya dari pemerintah gitu, aparat, tapi juga masyarakat untuk lebih peduli lagi dengan masalah keamanan anak, perlindungan anak di ruang publik. Ya, ini harusnya tidak terjadi gitu ya, Betul. karena regulasi sendiri sudah mengingatkan ada kelompok orang-orang tertentu itu yang dipercaya bisa melindungi anak. Contohnya orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, lalu kemudian aparat yang menangani perlindungan anak. Nah, ini kelompok-kelompok ini sesungguhnya adalah mereka yang sangat akrab dengan anak dan memang tugasnya melindungi anak. Tetapi dalam beberapa kasus tentu muncul ya, terjadi, dan ini hampir kita temukan yang tadi, kelompok tadi yang saya disebutkan tadi, itu kasus-kasusnya muncul. Bahkan di 2025 sendiri, kasus kekerasan itu dari Januari ke Februari itu angkanya, misalnya untuk kasus kekerasan saja ada 143 gitu ya. Data seluruh Indonesia misalnya di Januari, itu Januari saja itu ada 550. Jadi ini hal-hal yang memang perlu dicegah, lalu kemudian regulasi sudah mengingatkan, dan bahkan kelompok-kelompok tadi kalau melakukan bahkan hukumannya bisa lebih berat, karena memang sesungguhnya dia harusnya tidak melakukan itu, tapi ketika melakukan maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu dengan ancaman pemberatan hukuman baik melalui Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke, itu menjadi catatan pekerjaan rumah yang besar terkait dengan perlindungan, kemudian pengawasan juga tidak hanya untuk atau menjadi tanggung jawab satu pihak pemerintah saja misalkan, tapi semuanya harus turut bisa membantu. Terima kasih Pak Nahar sudah bergabung dengan dialog kita pada malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam Pak Nahar.